Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Denis Faisal. Saya berasal dari kelas MN23T dan dengan NIM 202300080108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lokasi dalam bisnis retail dengan mata kuliah manajemen retail dengan dosen pengampu Ibu Cikita. Nah, dengan presentasi ini saya bertujuan untuk memenuhi proyek UTS kali ini. Sebelumnya, kita akan menjelaskan apa itu lokasi dalam bisnis retail. Nah, tentunya lokasi ini merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen retail karena secara langsung lokasi ini mempengaruhi kemampuan bisnis menjangkau konsumen dan menciptakan keuntungan. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas berfokus pada konsep dasar lokasi retail, ada juga faktor-faktor yang memengaruhinya, dan juga ada model analisis lokasi serta contoh penerapan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui latar belakang dari lokasi pada bisnis retail kali ini. Nah, dalam retail ini, dalam industri retail yang terus berkembang, lokasi menjadi faktor yang dapat menentukan hidup atau matinya sebuah usaha retail. Karena lokasi ini menjadi sangat kayak nyawa dalam retail tersebut. Nah, lokasi yang tepat memungkinkan perusahaan untuk menarik pelanggan potensial atau pelanggan yang akan mungkin menjadi langganan dalam usaha retail kita. Nah, sementara lokasi yang sudah bisa membuat produk berkualitas tinggi sekalipun sudah terjual gitu. Nah, ada ini menurut pakar pada tahun 2017 sekitar 50-60% keberhasilan retail ini ditentukan oleh pemilihan lokasi. Nah, artinya sebelum menentukan strategi harga, promosi atau produk, perusahaan harus juga memastikan bahwa lokasinya itu strategis, mudah diakses dan juga sesuai dengan profil target pasar. Nah, tadi juga sebelum kita menentukan harga yang mungkin competitive advantage seperti harga yang lebih murah, terus juga kualitasnya baik, kita juga pada awal untuk membentuk toko retail ini yaitu lokasinya yang harus strategis dan mudah diakses. Nah, selanjutnya kita ada konsep dasar dari bisnis retail tersebut. Nah, tentunya kita teman-teman tahu ya bahwa retail itu merupakan toko akhir barang menuju konsumen gitu. Nah, kan dari bahan baku menuju supplier. Nah, supplier ini mensuplai si manufaktur. Nah, manufaktur ini kemudian mengirimkan itu kepada distributor. Nah, distributor inilah yang menghantarkan barang-barang dari pabrik tadi menuju retail. Nah, retail inilah yang menjualkan barang-barang itu kepada konsumen akhir. Nah, jadi retail adalah kegiatan menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Nah, perusahaan retail ini menjadi penghubung antara produsen, konsumen dengan menyediakan produk dalam jumlah kecil, lokasi dekat, dan layanan yang nyaman. Nah, pada distributor atau manufaktur tadi, sepatutnya kita membeli barang yang dalam keadaan banyak seperti tontonan. Nah, seperti 1 ton, 2 ton. Nah, kalau di retail ini kita bisa eceran, teman-teman bisa membeli 1 pak makanan atau produk yang dijual. Nah, dalam konteks modern, bisnis retail tidak hanya mencakup toko fisik, tetapi juga retail daring atau e-retail seperti Shopee, teman-teman. Nah, Shopee itu merupakan platform retail itu ada seperti misalkan di Shopee ini ada toko Eiger, ada toko misalkan ada Sephora, nah kayak gitu teman-teman. Nah, perubahan ini memunculkan konsep baru seperti digital location, yaitu keberadaan toko dalam platform digital yang juga berperan sebagai lokasi strategis visual. Nah, misalkan tadi dalam lokasi biasa itu kita memilih tempat yang strategis. Nah, kalau dalam retail ini kita memilih platform yang tepat. Misalkan pada saat ini pengguna Shopee lebih banyak daripada pengguna Tokopedia. Jadi lokasi strategis yang dipilih oleh perusahaan e-retail ini merupakan itu teman-teman, kita pilih Shopee karena penggunanya banyak pada hari ini. Nah,
Selanjutnya ada definisi lokasi retail. Nah, tadi lokasi retail juga didefinisikan sebagai tempat di mana retail beroperasi dan berinteraksi dengan konsumennya, baik secara fisik maupun virtual. Menurut Berman dan Evans pada tahun 2018, lokasi merupakan aset strategis jangka panjang yang memengaruhi profitabilitas secara berkelanjutan. Nah, dalam arti praktis, lokasi menentukan seberapa besar peluang konsumen menemukan dan mengunjungi toko. Misalnya, toko yang berada di jalur utama lalu lintas memiliki peluang penjualan yang lebih besar dibanding toko yang tersembunyi di area kurang ramai. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada peran lokasi dalam strategi retailnya. Tentunya lokasi ini sangat berperan penting ya teman-teman di bisnis retail ini, karena saya pernah mengikuti Zoom Ibu Cikita dan Ibu Cikita berbilang bahwa apa sih yang penting dalam retail itu. Ada 3 hal penting dalam bisnis retail. Yang pertama lokasi, kedua lokasi, dan ketiga lokasi. Nah, itu membuktikan bahwa lokasi itu sangat penting bagi pengusaha retail. Nah, lokasi ini memiliki peran penting dalam strategi retail karena menjadi dasar dan menentukan berbagai keputusan bisnis. Lokasi yang baik meningkatkan visibilitas toko, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat citra merek. Nah, tentunya jika lokasi ini berada di tempat yang mudah dilihat oleh mata memandang teman-temannya, dapat ini juga dapat memperluas jangkauan pasar. Misalkan kita disimpan di jalan raya, nah orang-orang itu kan ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor, mobil, ada juga yang pakai angkutan umum. Ini akan melihat bahwa itu toko retail ada di depan kita, mungkin kita akan membeli di situ karena kan toko tersebut lokasinya terlihat ya, visibilitasnya gampang gitu. Selain itu juga lokasi juga mempengaruhi biaya operasional. Misalnya lokasi di pusat kota memiliki biaya sewa tinggi tetapi traffic pengunjung yang padat, sedangkan lokasi di pinggiran mungkin lebih murah harganya, namun juga ini membutuhkan strategi promosi tambahan untuk menarik konsumen. Tentunya jika toko ini disimpan di pusat kota atau di tempat ramai, biaya sewanya akan tinggi ya, karena biasanya toko-toko lahan-lahan kosong di kota itu harganya lebih mahal. Nah, tapi traffic pengunjung juga ini sangat sangat cepat gitu. Misalkan di ramai itu banyak pengunjungnya, tetapi ketika di pelosok mungkin harganya lebih murah harga sewanya, tetapi kita juga lebih sedikit pengunjung dan harus memiliki strategi pemasaran yang baik agar orang-orang datang ke toko kita gitu. Nah, di sini ada tujuan penentuan lokasi. Tujuan utama dari pemilihan lokasi adalah untuk mengoptimalkan potensi pasar dengan biaya yang efisien. Lokasi yang tepat dapat mendukung peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Selain itu juga, pemilihan lokasi juga bertujuan untuk mendukung strategi positioning merek. Contohnya, merek premium seperti Apple Store selalu memilih lokasi di mall besar untuk menjaga kesan eksklusif. Sementara retail kebutuhan harian seperti Alfamart memilih lokasi di dekat pemukiman agar mudah diakses. Nah, tentunya kita tahu ya bahwa Apple Store ini berada di mall-mall yang lebih besar gitu, kayak di Aeon mungkin, ada di PI, ada di mall-mall Jakarta yang besar. Nah, di situlah Apple membuka store-nya gitu, karena di situ orang-orangnya high end. Nah, berbeda dengan Alfamart. Alfamart ini kan toko yang menyediakan barang-barang sembako ya. Jadi Alfamart ini memiliki lokasi di dekat pemukiman warga agar warga-warga dapat membeli barang-barang dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penentu lokasi. Yang pertama adalah demografi dan kepadatan penduduk. Area dengan populasi tinggi memiliki potensi pasar yang besar. Misalnya, pembukaan Indomaret di kawasan padat seperti Jabodetabek akan memiliki tingkat kunjungan lebih tinggi dibandingkan di daerah rural atau di daerah seperti Sukabumi, Bogor, dan Cianjur. Nah, kedua itu akses transportasi dan parkir sangat memengaruhi kenyamanan pelanggan. Toko yang mudah dijangkau, kendaraan umum memiliki tempat parkir luas lebih disukai. Misalnya kita ada di toko Sephora, mungkin ada di toko Sephora dengan parkir yang lebih luas. Nah, pengunjung itu akan lebih merasa nyaman ketika parkirannya luas, berbeda dengan parkirannya kecil. Yang ketiga, infrastruktur dan keamanan lingkungan turut berpengaruh karena konsumen cenderung menghindari area yang dianggap rawan atau tidak nyaman. Nah, seperti tadi yang Apple Store di mall besar itu, mereka akan lebih nyaman karena mall-mall ini lebih terpercaya dengan keamanannya, tidak seperti mungkin ada di Alfamart
di pelosok yang ada tukang parkirnya, mereka akan lebih merasa takut karena kan tukang parkir tuh nggak bisa dipercaya apalagi di pelosok gitu. Persaingan longgar terlalu dekat dengan pesaing dapat memperketat margin keuntungan, namun di sisi lain keberadaan pesaing juga bisa menarik traffic jika area tersebut dikenal sebagai pusat belanja. Selain itu juga daya beli masyarakat yang harus diperhatikan, seperti perusahaan retail kelas menengah atas tidak cocok ditempatkan di area dengan pendapatan rendah. Misalkan tadi Apple Store ini tidak cocok ditempatkan di kota-kota kecil seperti Sukabumi, karena pembeli di Sukabumi itu sangat membeli barang-barang yang high end itu sangat terbatas di Sukabumi. Terakhir juga peraturan zonasi dan izin usaha menjadi faktor legal yang harus dipatuhi untuk memastikan keberlanjutan operasional. Selanjutnya adalah jenis lokasi retail. Nah, jenis-jenis lokasi retail ini yang pertama itu ada freestanding store, yaitu toko yang berdiri sendiri dan memiliki kemandirian penuh dalam pengelolaan. Contohnya S Hardware. Nah, S Hardware ini berdiri tiba-tiba di tengah-tengah pemukiman warga atau di jalan raya. Ada S Hardware, nah itu yang dinamakan freestanding store. Yang kedua ada shopping center atau mall, di mana beberapa toko berada dalam satu kompleks perbelanjaan dengan trafik pengunjung yang tinggi. Misalnya ada Digimap, iBox, Apple Store, dan juga Daiso, Popmart. Itu berada di mall yang besar seperti Aeon. Nah, itu merupakan shopping center atau mall. Yang ketiga ada Central Business District atau CBD, yaitu area pusat kota yang padat aktivitas ekonomi dan cocok untuk merek-merek menargetkan kalangan profesional seperti di SCBD sendiri, teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis, yaitu ada neighborhood store, yaitu toko di area pemukiman seperti Alfamart atau Indomart. Lokasi ini mengutamakan kemudahan akses dan kecepatan transaksi. Nah, neighborhood store ini seperti Alfamart dan Indomaret yang selalu berdekatan setiap 100 meter, teman-teman. Ini ada Alfamart, ini ada Indomart gitu ya. Selain itu juga non-traditional location mencakup area seperti bandara, kampus, rumah sakit, dan rest area. Di era digital juga ada namanya virtual location, yaitu keberadaan toko dalam platform e-commerce atau media sosial yang berfungsi seperti lokasi retail dalam dunia nyata. Nah, seperti misalkan kita ibaratkan bahwa Tokopedia itu seperti mall. Nah, di Tokopedia itu berisi toko-toko seperti ada toko sendal, sepatu, HP, dan lain-lain. Nah, itu merupakan e-commerce. Nah, selanjutnya juga ada, kita harus menganalisis lokasi retail. Nah, analisis lokasi ini merupakan tahap yang penting untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai potensi pasar. Proses ini mencakup analisis demografi, lalu lintas kendaraan, pola pergerakan konsumen, dan keberadaan pesaing. Nah, selain data kuantitatif tadi, pengamatan langsung di lapangan juga atau observasi juga dibutuhkan. Misalnya, manajemen retail melakukan survei untuk mengukur jam sibuk, perilaku belanja masyarakat, dan daya tarik ke lingkungan sekitar sebelum membuka toko baru. Nah, teman-teman, saya pernah mendengar bahwa akan ada toko mix baru, tetapi manajemen retailnya itu mengobservasi bahwa di jalan tersebut tuh kebanyakan orang-orang yang memakai motor tuh pakai helm atau tidak. Nah, jika orang-orang memakai helm, itu diartikan sebagai bahwa itu orang-orang di sekitar itu tuh perginya jauh gitu, nggak bakal berhenti. Nah, ketika tidak memakai helm itu kita tahu bahwa tidak memakai helm tuh akan perginya sebentar-sebentar, misalkan dari rumah ke depan. Nah, itu si manajemen retail Mixu tadi akan menganalisis nih kebanyakan yang memakai helm atau tidak. Nah, jika kebanyakan memakai helm itu tokonya tidak akan buka di situ store-nya. Nah, ketika banyak yang tidak memakai helm, itu diartikan bahwa akan di masa depan nanti akan ada pengunjung banyak di toko yang baru gitu. Selanjutnya ada studi kasus Alfamart dan Indomart. Dua jaringan minimarket terbesar di Indonesia menjadi contoh sukses strategi lokasi mikro atau bisa juga disebut micro location strategy. Mereka juga menempatkan toko di area pemukiman dengan jarak yang berdekatan, namun tetap efisien karena fokus pada convenience dan kebutuhan harian. Nah, kita juga tahu bahwa Alfamart dan Indomart ini sama-sama mengadakan barang-barang yang seperti kebutuhan harian gitu, seperti mie, beras, minyak, dan juga yang lain-lain. Kedua perusahaan ini memanfaatkan data traffic, kepadatan penduduk, dan juga kemudahan akses untuk memastikan lokasi yang dipilih menghasilkan penjualan yang stabil. Nah, di sini juga ada studi kasus yang kedua, yaitu
studi kasus Starbucks yang ada di Indonesia. Nah, juga Starbucks ini memilih lokasi di pusat perkantoran atau pusat perkantoran, universitas, dan juga mall-mall premium. Tujuannya untuk menargetkan konsumen menengah ke atas dengan gaya hidup modern. Namun, sejak pandemi COVID-19, Starbucks beradaptasi dengan membuka gerai drive-thru dan stand-alone store di area pinggiran kota. Hal ini menunjukkan bahwa strategi lokasi tidak statis atau tidak tetap, tapi juga harus fleksibel dengan perubahan perilaku konsumen. Nah, seperti Starbucks Indonesia yang ada di Sukabumi, Starbucks yang ada di Sukabumi ini tidak berada di tempat yang mall-mall besar, karena di Sukabumi tidak ada mall besar yang menyajikan toko-toko premium gitu. Nah, Starbucks ini malahan membangun toko store-nya di tidak di apa ya tadi ada freestanding itu atau stand alone store gitu. Di sini juga ada tantangan penentuan lokasi. Tentunya setiap strategi yang kita ambil bakal ada tantangan dan juga solusinya, yaitu penentuan lokasi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari biaya sewa tinggi, regulasi pemerintah, hingga perusahaan perilaku belanja masyarakat. Persaingan yang ketat juga membuat perusahaan harus cepat dalam mengambil keputusan lokasi yang strategis. Selain itu juga, pengembangan e-commerce menuntut integrasi antara toko fisik dan digital, sehingga strategi lokasi kini mencakup kehadiran online atau digital footprint. Nah, kesimpulan yang didapat dari materi yang saya buat tadi, yang pertama adalah lokasi adalah faktor strategis yang menentukan kesuksesan bisnis retail. Keputusan lokasi harus mempertimbangkan aspek pasar, biaya, dan citra merek secara menyeluruh. Tentunya selain lokasi, kita juga harus mempertimbangkan aspek pasar, biaya ya teman-teman, serta citra merek secara menyeluruh. Nah, dalam era digital ini, lokasi fisik dan virtual sama penting ya. Para perusahaan retail yang mampu mengintegrasikan keduanya dengan strategis berbasis data akan memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang. Contohnya seperti Popmart, teman-teman. Popmart ini merupakan toko mainan yang menyediakan figur atau kitchen juga, teman-teman. Ada juga barang-barang lainnya. Nah, Popmart ini menjual seperti Labubu, Hirono, dan juga Crybaby gitu-gitu. Nah, itu merupakan harganya mahal, teman-teman. Nah, Popmart ini biasanya berada di mall-mall yang premium seperti ada di Aeon, ada di Plaza Indonesia gitu ya teman-teman ya. Nah, perusahaan ini juga harus membuat lokasi virtual. Kan tadi lokasi fisiknya di mall-mall premium ya. Nah, si Popmart ini juga harus memiliki strategi yang sama dengan lokasi virtual. Seperti misalkan Popmart ini memilih lokasi strategis virtual di platform yang banyak penggunanya, seperti mungkin sekarang itu ada di Shopee, TikTok Shop. Nah, Popmart ini tidak memilih Lazada atau Lazada untuk menyimpan toko virtualnya gitu. Nah, ini juga harus sama-sama diperhatikan antara toko fisik dan toko virtual ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut ada bibliografi yang saya ambil. Yang pertama adalah VM di judulnya Retailing Management, ada juga Retail Management Strategic Approach oleh Berman, ada juga Manajemen Retail oleh Utami, ada juga Nielsen Retail Insight, ada Deloitte Indonesia, Retail Outlook Report. Berikut merupakan presentasi saya. Semoga saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.